Siapa yang tak kenal dengan Kota Batu? Kota termuda di Jawa Timur yang memiliki banyak potensi, termasuk menjadi kota wisata andalan. Dikaruniai keindahan alam yang memikat, Kota Batu memiliki segudang potensi yang terus digali. Walaupun baru lahir di tahun 2001, Kota Batu sudah menunjukkan eksistensinya hingga dijuluki oleh Bappenas sebagai The Real Tourism City of Indonesia. Pemirsa, tak lengkap rasanya kalau datang ke Jawa Timur namun tidak berkunjung ke kota wisata Batu. Kota ini walaupun terbentuk baru di tahun 2001, namun banyak prestasi yang sudah diraih. Salah satunya menjadi kota wisata dengan perkembangan yang pesat dan juga maju. Di hari jadi Kota Batu ke-21, pemerintah kota setempat menargetkan banyak hal. Apa saja ya? Sesaat lagi kita akan berbincang bersama orang nomor 1 di kota ini, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Ibu Wali Kota, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, Mbak Fatma juga sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ini selalu senang datang di Kota Batu karena dikelilingi oleh pegunungan sehingga sejuk. Masya Allah. Banyak tanaman di sini. Alhamdulillah. Cocok nih buat healing ini, Bu. Iya, sepertinya begitu. Banget cocoknya. Cocok buat healing. Bude atau Budewanti Rumpoko ini. Siap. Kota Batu usianya masih belia, 21 tahun. Kalau diumpamakan ini beranjak dewasa. Tapi prestasinya begitu luar biasa. Apa rahasianya ini, Bude? Ya, yang jelas begini. Ketika Kota Batu dipercaya untuk menjadi daerah otonomi, alhamdulillah Kota Batu itu sudah punya aset yang luar biasa. Terutama pada sumber daya alamnya. Sehingga ketika menjadi otonomi daerah dan itu diberikan sentuhan, sedikit sentuhan saja, kemudian menjadi terlihat bersinar, shining. Oleh sebab itulah Batu kemudian bisa terus progresnya bagus. Apalagi Batu ini berada di tengah-tengah kota-kota yang sangat maju di Jawa Timur. Nah, itu yang menyebabkan Batu cepat sekali punya progres. Tentunya selain pemberian dari Tuhan karena alamnya begitu luar biasa, tapi juga program-programnya tentu juga perlu diperhatikan sehingga memajukan Kota Batu. Program apa sih, Bu, yang saat ini sedang difokuskan oleh pemerintah kota? Iya, kalau di Batu 3 program utama. Pertama adalah pertanian, yang itu memang adalah dasar dari Kota Batu ini. 80%, antar 70-80% itu adalah petani. Nah, kemudian yang kedua, ini yang baru booming itu adalah pariwisata. Yang ketiga adalah UMKM. Jadi 3 serangkai ini yang ketika diberikan fasilitas, diberikan pendampingan, diberikan penguatan SDM, itu kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau bisa dilihat Kota Batu ini yang paling kuat ini dari sektor apa, Bu? Apakah wisata yang paling kuat atau paling menonjol ini, Bu? Sebetulnya ketiga-tiganya seimbang, saling menguatkan. Tetapi karena wisata itu sangat punya dampak kekuatan media sosial sehingga tampaknya itu seperti pariwisata yang dominan. Tetapi ketika dilihat hasil itu adalah hasil perdagangan yang paling besar di sini. Iya, terutama di hotel dan restoran. Nah, itu yang seperti itu sebetulnya. Jadi antara ketiga itu pariwisata, pertanian dengan UMKM itu saling terkait. Bu, kalau kita datang ke Kota Batu ini selain disambut dengan keindahan alam dan panorama yang begitu luar biasa, pemerintah Kota Batu ini juga menyediakan berbagai pameran dan juga festival untuk menyambut wisatawan. Kegiatan rutin tahunan apa, Bu, yang saat ini digelar? Ya, alhamdulillah banyak sekali sebetulnya, Mbak. Dan antara lain salah satunya adalah pameran anggrek ini. Tetapi ada KWB adventure, ada kemudian goes, ada
kemudian adventure di pegunungan juga ada, banyak sekali pameran-pameran juga ada, termasuk pentas seni. Dan ini adalah salah satunya, pameran anggrek. Kita sudah mengadakan 5 kali berturut-turut, jadi 2 kali yang internasional. Kami mengundang beberapa tamu negara tetangga. Kekuatan Kota Batu adalah di pariwisata, pertanian, kemudian UMKM. Sehingga pameran-pameran yang berhubungan dengan itulah. Nah, antara lain pameran anggrek ini adalah mengundang wisatawan dan juga yang ikut itu adalah UMKM semua. Ada berapa UMKM, Bu, yang ikut pameran ini, Bu? Waduh, banyak sekali. Yang jelas standnya yang ada itu hampir 120 stand. Wow. Yang ngantri tapi masih banyak karena tempatnya tidak cukup, Mbak. Jadi akhirnya kita batasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih kita memprioritaskan mereka-mereka Berarti yang antusiasme masyarakat begitu luar biasa. Betul. Mbak Fatma, ketika tanggal 25 saya meresmikan, kemudian tanggal 24 sudah mulai ada pertandingan, itu sudah ada perputaran ekonomi di sini 3,3 M. Wow, Itu luar biasa. 3,3 miliar rupiah Dalam waktu 2 hari. dalam waktu 2 hari. Luar biasa. Kalau itu terus-menerus dilakukan, diselenggarakan, perekonomian akan tumbuh dengan cepat begitu ya, Bu, di Kota Batu? Iya, saya rasa begitu. Dan inilah keuntungannya, satu, karena akses fasilitas umum, jalan-jalan tol sudah jadi, semua jadi cepat ke Kota Batu, dan akhirnya bukan hanya di sekitaran Malang, Surabaya, tetapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dari Kalimantan, dari Makassar, dari Sulawesi Selatan juga datang. Itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Bu, boleh kita ajak jalan-jalan atau diajak jalan-jalan? Harus ke Batu melihat, International Mbak. Orchid Show 2022. Boleh Bu kita ke sana? Monggo, Ayo. silakan ya. Selamat datang di Kampung Ekologi RW 6 Kelurahan Temas, Kota Batu. Ada beberapa program yang kami lakukan di wilayah Kampung Ekologi, terutama adalah ketahanan pangan, yang mana lokasi-lokasi pekarangan sempit itu bisa bermanfaat dan sangat berguna untuk masyarakat. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Pameran Batu International Orchid Show Iya. 2022 itu luar Lihat biasa, dong, bagus Mbak. banget. Aduh, siapa yang nggak langsung terpesona melihat keindahan bunga. Ini salah satunya adalah jenis dendro yang jadi juara ini, Mbak. Oh, yang juara ya, Bu? Iya, ini luar biasa kan. Nah, ini semua yang di ruangan ini anggrek-anggrek pilihan yang sudah memenangkan pada pameran ini di kelasnya. Dan ini perputarannya bisa sampai miliaran rupiah. Iya. Targetnya Dalam berapa 2 hari. ini, Bu? Tahun lalu yang waktu pandemi sekitar 5 M lah. Tapi kemarin 2 hari itu sudah 3,3. Berarti nanti ini dalam waktu 7 hari saya rasa mudah-mudahan bisa menembus 10 M. Jadi banyak buyer-buyer yang datang, yang kemudian nanti secara kontinu terus memesan ulang gitu untuk bisnis mereka. Apakah Jadi, bisa diekspor ini, Bu? sangat bisa, tetapi ya ini perizinan anggrek ini ternyata ada hal-hal yang spesifik yang harus disiapkan, sehingga kami mendampingi Ibu Bapak Pai ini untuk bisa mendapat izin yang akhirnya bisa lebih mudah untuk bisa
mengekspor. Karena sayang Bu, kelasnya udah internasional jadi harus ekspor. Semoga diberi kelancaran ya Bu ya, biar Amin. petani-petani di Batu semakin go internasional ini Bu Asal ya. juga anggrek ini nanti tidak menjadi hal yang kemudian haknya dimiliki oleh mereka, itu yang ditakutkan Mbak. Oke, luar biasa. Bu, masih berhubungan dengan ekonomi kan, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 seluruh daerah ini mulai merangkak naik. Bagaimana dengan Kota Batu sendiri nih Bu? Iya, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan bahwa sebelum pandemi Kota Batu ini mempunyai angka pertumbuhan 6,5%. Itu alhamdulillah di atas rata-rata Jawa Timur juga nasional. Ya. Kemudian ketika pandemi kami sangat terpuruk Mbak. Terpuruknya itu juga hampir sama, 6,4% minusnya itu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sudah di triwulan ketiga sudah merangkak lagi, sudah hampir 5%. Bu, kalau UMKM, untuk UMKM sendiri ini ada program digitalisasi. Iya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu, program digitalisasi untuk UMKM ini seperti apa? Iya, seperti kita ketahui ketika kemarin COVID tidak ada yang datang di sini, itu kan sesuatu yang luar biasa. Di mana tadinya 7,5 juta orang ke Kota Batu, itu waktu weekend semua oleh-oleh itu habis dibeli oleh wisatawan. Setelah itu kosong, waduh UMKM terus terang sangat terpuruk. Tapi kemudian Koperindak bekerja sama dengan marketplace yang sudah terkenal, mereka mulai bisa mengirim barangnya. Tetapi sekarang ada dua ini keuntungannya. Mereka sudah biasa di marketplace, tetapi wisatawan juga sudah mulai datang. Dan alhamdulillah ini hampir 5 juta orang yang datang di Kota Batu. Wow. Bu, kalau pertanian dan juga perdagangan ini salah satu sektor yang juga tumbuh di Kota Batu. Bagaimana perkembangannya saat ini? Alhamdulillah pertanian dari awal COVID itu walaupun tumbuhnya kecil sekali tetapi terus tumbuh. Nah, pertanian di sini bukan hanya pertanian pada hortikultura yang di sini punya yaitu sayur-sayuran, wortel, kentang, tetapi juga alhamdulillah pertanian tanaman hias. Itu yang luar biasa. Bahkan pasarnya itu ketika pandemi mereka paling ramai. Ini ke depan kita bukan hanya masalah pandemi yang harus kita waspadai, juga bagaimana kesiapan kita mempunyai pangan yang cukup. Dan Ibu langsung wanti-wanti, semua tanah perkarangan yang kosong itu harus ditanami. Saya minta kepada seluruh ASN untuk menanam paling tidak lombok 5 pohon di rumah masing-masing. Mau lombok mahal, lombok murah, kita tetap punya simpenan lombok di rumah agar supaya kita kalau mau nyambel tinggal meti aja gitu. Bu, kalau bicara masalah pendidikan ini Bu, Kota Batu juga fokus terhadap masalah pendidikan. Apa yang saat ini dikerjakan? Kami selain ada BOS tentu dengan di daerah dari APBN, kami juga menyiapkan BOSDA. Sekolah dari tingkat TK, SD, SMP yang di tanggung jawab pemerintah kota, mereka free untuk tidak membayar sekolah. SMA pun demikian, oleh provinsi dilakukan seperti itu. Sehingga anak-anak semangat untuk sekolah. Kami tidak ingin anak-anak di Kota Batu ini tidak melek literasi. Semua harus, dan alhamdulillah setiap tahunnya IPM kami itu meningkat terus. Alhamdulillah. Jadi tidak lupa perekonomian, kesehatan nomor 1, tapi pendidikan ini juga harus nomor 1. Semuanya harus nomor 1. Iya. Kalau kesehatan, alhamdulillah kami sudah UHC Mbak. Jadi semua sudah terbayarkan 98% sudah kita tanggung. Dan jadi masyarakat Kota Batu kita berdoa semua sehat. Amin. Tetapi ketika ada masalah tentang dengan kesehatan, mereka sudah langsung free di rumah sakit. Oke. Bu, ini di Kota Batu sendiri ini juga infrastruktur sedang dibangun besar-besaran. Alhamdulillah. Karena saya lihat kota wisatanya ini jalan sudah mulai ramai, ada kemacetan di situ. Tapi mobilitas warga untuk perdagang, untuk wisata ini juga harus tetap jalan. Apa yang sedang dibangun? Iya. Begini, dulu ini kan kecamatan, sehingga jalan yang besar itu hanya sedikit sekali. Yang lain itu memang jalan kampung. Tapi alhamdulillah mulai tahun kemarin
tahun 2021 kita sudah sedikit-sedikit bisa menyisihkan untuk jalan yang kecil-kecil. Tahun 2022 ini kita tambahi untuk membuat jalan tembus. Insya Allah itu nanti di RKPD sampai tahun 2026 terus kita tambah agar supaya banyak jalan menuju Kota Batu. Bukan hanya jalan ke Roma loh Mbak, banyak jalan menuju ke Kota Batu. Biar semakin banyak wisatawan dan mobilitas warga semakin lancar. Dan nyaman. Amin, dan nyaman juga. Iya. Bu, boleh kita geser lihat-lihat di megahnya Balai Kota Among Tani? Harus Mbak tahu nggak Balai Kota ini dibangun oleh APBD murni Kota Wisata Batu. Sehingga namanya Among Tani karena 80% penduduknya adalah Among Tani. Wah, luar Jadi biasa. ini real APBD Kota Batu. Luar biasa. Kita boleh Bu lihat di sana? Oh harus, saya nggak mau. Ayo Ibu. Menurut saya wisata di Kota Batu ini sangat-sangat mengedukasi. Nggak cuma hanya liburan aja, tapi bisa untuk wawasan buat anak-anak lebih berkembang aja, lebih banyak yang seperti ini. Terus agar anak-anak nggak bosen jadi tempat tujuan selain orang Kota Malang sendiri, lebih banyak lagi yang berkunjung ke Kota Batu. Menurut saya Batu itu sangat menarik ya, apalagi saya berasal dari Batam, itu sangat membuat saya excited. Kenapa? Karena selama saya di Batam itu nggak ada tempat wisata kayak gini seperti Jatim Park, dan ini salah satunya adalah musim angkut. Tempatnya itu strategis, dekat-dekat dengan tempat rekreasi yang lain seperti Jatim Park 1, 2, 3 itu menurut saya itu sangat mempunyai daya tarik tersendiri di Batu. Dipersembahkan oleh Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Batu semakin meningkat. Walaupun sempat terpuruk akibat pandemi, kini gairah wisatanya pulih kembali. Pemerintah pun serius mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat. Pariwisata di Kota Batu bisa semakin maju dengan target utama menjadi kota wisata kelas dunia. Seperti disebutkan di awal, Kota Batu ini mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya menjadi salah satu kota mempunyai desa mandiri terbanyak di Indonesia. Iya. Seperti apa penjelasannya, Ibu? Salah satu-satunya kota yang mendapat penghargaan seluruhnya desa mandiri. Sehingga nanti kepala desanya mendapat penghargaan, termasuk kepala daerahnya juga karena kerja keras kepala desa, kecipratan kepala daerahnya. Alhamdulillah. Gitu. Desa mandiri apa Bu yang difokuskan oleh pemerintah kota ini, Bu? Itu tergantung dari keunikan atau potensi yang ada di daerahnya. Ada yang kemudian membuat wisata, ada yang kemudian membuat edukasi di desanya. Jadi macam-macam. Itu tergantung dari situasi kondisi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apa yang mereka bisa gali? Ada namanya Desa Pandanrejo, itu dia khusus mengeksplor soal stroberi. Jadi tanamannya semua stroberi, rumah-rumahnya dicat stroberi, kemudian semua hal-hal yang stroberi, itu salah satunya contoh. Di Sidomulyo itu adalah tempatnya bunga-bunga. Nah, mereka mengeksplor desanya itu semua dengan bunga-bunga. Hal seperti itu, Mbak Fatma. Apakah desa mandiri ini salah satu strategi dari Bude sendiri? Karena kota wisata Batu ini lama-kelamaan area wisatanya semakin lama semakin maju, semakin luas begitu. Apakah ini salah satu strateginya ini, Bu? Iya, bukan strategi saya, tapi itu adalah semangat atau kemauan para kepala desa untuk memberdayakan desa dan warganya. Ketika predikat desa mandiri itu mereka capai, itu sudah tingkatan yang tertinggi.
akhirnya mereka bisa mengeksplor lebih banyak lagi dengan bekerja dengan pihak ketiga dan sebagainya, Mbak, gitu. Oke, Bu, ini kalau di Kota Batu, kalau ada masyarakat atau wisatawan jalan-jalan ke Kota Batu, apa nih yang baru di kota ini, Bu? Banyak sebetulnya, terutama di apa namanya di desa-desa. Ada brakseng, off-road, bahkan petik bunga, petik jambu ada, petik apel ada, itu kan sudah petik bunga dan merangkainya juga, termasuk kafe-kafe yang cozy ada di Kota Batu semuanya, gitu Mbak Nyanya. Pengembangannya begitu luar biasa ya, Iya, Bu ya? iya. Tapi untuk tahun 2022 sendiri, ini yang sedang dikembangkan, wisatanya ini apa nih, Bu, khususnya? Gini, kami yang sedang fokus itu sebetulnya soal kereta gantung, Mbak. Oke. Itu sebetulnya program yang lama, tetapi regulasi dan segalanya itu masih belum selesai. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini regulasinya selesai sehingga kereta gantung itu bisa ada di Kota Wisata Batu. Konsep kereta gantung seperti apa, Bu, yang sedang dikembangkan ini? Iya, itu kita akan membuat dari stasiun satu ke tempat stasiun yang lain itu dengan melihat pemandangan indah di Kota Batu. Jadi tempat wisata ke tempat wisata satu, dan di situ ketika itu sudah terbangun, pasti areal stasiunnya itu menjadi destinasi wisata yang luar biasa dan akhirnya mengembangkan potensi yang ada di wisata tersebut. Dan ini pertama di Indonesia? Iya, untuk kota itu pertama gitu di Indonesia. Mudah-mudahan, doakan. Amin. Oke, Bu, untuk wisata sendiri saat ini yang sedang difokuskan dan anggarannya berapa, Bu, yang digelontorkan pemerintah Kota Batu sendiri untuk pembangunan? Begini, kalau wisata, pemerintah itu tidak mempunyai satu kawasan wisata yang dipegang oleh pemerintah. Itu dilakukan oleh baik desa-desa juga pihak swasta. Kami memfasilitasi dengan infrastrukturnya. Nah, untuk itu gelontoran yang paling banyak itu adalah menambah infrastruktur biar melebarkan, lebih bagus, kemudian agar supaya wisatawan yang ke Batu ini nyaman ke tempat wisata-wisata tersebut. Untuk mencapai kota wisata go internasional atau kelas internasional, langkah-langkah apa saja ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, Bu? Iya, kami sangat berharap ini yang sekarang ini kan yang sudah banyak wisatawan turis lokal ya. Tapi kami juga bersyukur karena kalau turis lokal akhirnya ketika pandemi itu tidak menjadi masalah. Kalau Wisman kan waduh ini masih susah. Tapi kami berusaha untuk lebih meningkatkan fasilitas, terutama hotel, restoran, agar standarnya itu bisa standar internasional, yang akhirnya paling tidak ada sambungan dari mau ke Bromo, mereka ke Batu dulu, bahkan 4B. Jadi Bali, Batu, Bromo, Banyuwangi. Nah, itu luar biasa kalau gitu ya. Bu, harapan ke depan untuk Kota Batu, Bude, untuk ke depan seperti apa? Iya, Kota Batu ini yang dijual adalah suasana dan udaranya. Saya berharap ke depan ini Kota Batu bukan hanya tetap, tetapi lebih baik lagi situasi kondisi alamnya. Dengan kita sudah mulai terus menanam pohon, menjaga sumber-sumber air, yang kemudian itu menjadi sebuah ikon dan menjadi trademark di Kota Batu. Udaranya sehat, sehingga pulang ke sini bukan hanya gembira tapi sehat. Itu yang saya inginkan di Kota Batu ini. Oke, Bude, semoga Bude sehat, Amin. warganya sehat sejahtera. Amin, Mbak Fatma juga sehat, Amin. Sukses. Demikian juga kru-kru yang ada di sini, semua sehat dan sukses. Amin, terima kasih, bahagia, Bude. terutama kalau pulang dari Batu. Betul, kita selalu senang di Kota Batu dan Amin, semoga amin, Kota ya. Batu ini menjadi kota wisata kelas dunia, Amin. go internasional. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bude. Sami-sami. Dari tahun 2007 berdiri gabungan kelompok tani, sampai hari ini sudah ada 23 kelompok tani dengan jumlah petani yang tergabung di dalamnya hampir 1.000 orang.
desa ini ada potensi besar, yaitu sayur hortikultura, bunga potong, daun potong, ini salah satunya. Pemirsa, berbagai pembangunan mulai dari sektor pariwisata, pertanian, hingga UMKM menjadi fokus utama bagi pemerintah kota. Perlahan tapi pasti bangkit dari pandemi. Pemulihan ekonomi sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga Kota Batu bisa semakin maju. Dari Kota Batu, untuk Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV